Halo, hai sahabat semua, kembali di Zamrud Channel bersama saya Budi Okta Nugraha. Ya, pada video kali ini saya akan membawakan sebuah tema yang berjudul berkah yang tersembunyi dari musibah atau kesakitan. Ya, jadi judul ini yaitu ya saya mengalami sendiri, ya. Saya merasakan pengalaman pahit itu. Jadi dulu saya terlahir bisa melihat, saya menjalani kehidupan ini. Saya sekolah dari sekolah dasar, SMP, SMA, sempat kuliah sebentar. Saya bisa melihat dunia ini begitu indah. Dunia ini penuh dengan warna-warni. Saya bisa melihat begitu banyak orang yang tersenyum. Akan tetapi menginjak usia saya ke 20 tahun, saya harus kehilangan penglihatan saya. Sesuatu yang sangat berharga. Saya harus menerima kenyataan yang pahit. Jadi dunia ini semua menjadi gelap gulita. Ya, siapapun orangnya pasti merasa sedih. Saya merasa sedih. Saya merasa malu, merasa punya kekurangan, keterbatasan. Saya menutup diri, seringkali nggak mau keluar kamar. Dan itu dialami oleh teman-teman saya, tunanetra yang lain di yayasan. Jadi bahkan saya berusaha ya, saya menjalani pengobatan secara medis. Saya sempat operasi mata ya. Jadi penyakit mata yang namanya glaukoma. Jadi glaukoma itu adalah penyakit mata di mana tekanan di bola mata sangat tinggi dan itu merusak saraf-saraf di belakang mata. Dan kalau sudah saraf-saraf mata itu rusak, dia tidak bisa meregenerasi sel. Nah, itulah sebuah kenyataan yang pahit. Jadi saya bahkan kalau kita tidak menerima, kita tidak ikhlas, saya semakin terpuruk. Jadi saya juga berusaha untuk pengobatan ke yang lain alternatif. Tapi ternyata Allah itu tidak diam, Tuhan tidak diam. Saya diketemukan oleh seorang filosof, seorang pembimbing saya yang sejati. Jadi dengan bimbingan beliau, saya belajar untuk menerima kenyataan hidup ini, belajar untuk ikhlas, belajar untuk sudahlah buat hidup ini bukan untuk dipikirkan, hidup ini untuk dijalani. Itulah saya perlahan saya mulai ikhlas, saya mulai menerima kenyataan hidup ini. Ternyata perlahan hidup saya kembali bersemangat. Jadi yang mahal dari beliau adalah saya dikenalkan dengan nurani. Jadi setiap orang itu ada 3 unsur ya. Jadi pertama ada jasmaninya, rohani, dan ada nuraninya. Jasmani dari rahim seorang ibu, rohani itu dari ibu pertiwi, dan nurani itu dari Allah. Nurani ini Allah diibaratkan matahari ya, yang bersinar terang. Nurani ini adalah seberkas sinar cahaya terang yang jatuh di depan rumah kita. Itu adalah nurani. Atau diibaratkan, dicontohkan lain, diibaratkan Allah itu, Tuhan itu adalah lautan yang luas, samudra luas. Nurani ini hanya segelas air laut yang diberikan kepada setiap manusia. Jadi setiap manusia ada nuraninya. Nah, walaupun cuma segelas, kan tetapi sifat-sifatnya sama seperti lautan samudra itu. Jadi cair dan asin, itu sifat-sifatnya. Jadi sejatinya manusia itu bisa merasakan nurani itu. Kita bisa merasakan denyutnya,
getarnya dan geraknya. Jadi dengan gerak nurani inilah saya kalau di rumah itu suka bersih-bersih rumah, suka bebenah. Jadi karena ternyata ada dorongan gerak nurani. Jadi dia nurani itu nggak bisa melihat sesuatu yang kotor, sesuatu yang nggak rapi. Nurani itu nggak tertib, maka nurani itu akan bergerak untuk merapikan, berbenah, untuk mentertibkan, membersihkan, ya seperti itu. Jadi kenapa banyak orang yang nuraninya itu tertidur, nuraninya fasik, karena tertutup oleh ego-egonya, oleh keserakahan, nafsu, ketamakan, rasa benci, dendam, dan yang lain sebagainya. Jadi ya Tuhanku, saya bersyukur karena saya mengalami musibah, akan tetapi saya bisa merasakan, saya bisa mengenal nurani, saya bisa merasakan nurani. Ya Tuhanku, terima kasih atas musibah ini. Kalau musibah itu mendekatkan diri kita dengan nurani, adalah sebuah karunia.